Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tutorial Photoshop yang kelima dengan materi membersihkan wajah menggunakan tool blur, healing brush, dodge, dan kurva. Secara teori, blur tool itu ada tiga macam. Macam yang pertama itu ada blur tool, yaitu tool yang digunakan untuk mengamburkan area atau memburamkan gambar. Nanti ini yang akan kita gunakan untuk melembutkan sebuah gambar. Lalu ada shade dan smooth. Tool yang kedua yaitu healing brush tool. Sebenarnya ada 4 macam, tapi kita akan menggunakan 2 macam saja. Macam yang pertama itu adalah spot healing brush tool, yaitu tool untuk memperbaiki kerusakan gambar. Lalu healing brush tool digunakan untuk mengecat atau melukis gambar dengan pola atau sampel tertentu, cocok untuk memperbaiki gambar yang agak rusak. Tool yang ketiga adalah dodge tool. Ada tiga sebenarnya, tapi kita akan memakai 2 tool saja. Dodge tool itu adalah tool untuk membuat area menjadi lebih terang, sedangkan burn tool itu kebalikan dari dodge tool, membuat area menjadi lebih gelap. Sebagai contoh, di sini ada gambar dari Mbak Anggita Dwi Saputri. Gambar dari Mbak Anggita ini sudah bagus, sudah terang, ya. Potret yang ditampilkan dari gambar ini sudah dapat. Tapi kamu akan meningkatkan kerapian dari gambar sehingga menjadi gambar di sebelah kanannya. Sekedar catatan, seorang desainer itu bukanlah orang yang bisa menyulap semua gambar menjadi lebih bagus atau lebih keren. Tetapi seorang desainer itu adalah orang yang mampu melihat potensi dari sebuah gambar untuk dikembangkan lebih lanjut. Jadi kalau ada gambar yang kurang bagus, walaupun desainernya hebat juga tetap tidak akan maksimal. Tapi kalau gambarnya sudah memiliki nilai, ada bagian yang menarik, itu pasti lebih mudah untuk meningkatkan nilai keindahannya, seperti itu. Baiklah, kita akan langsung menemukan bagaimana menggunakan tool yang kita bahas tadi untuk menentukan gambar Mbak Anggita. Yang pertama kita buka dulu aplikasi kita. Oke, kita akan mengambil gambar Mbak Anggita. Tahap pertama, kita akan memotong. Kalau ini terlalu lebar ya, persegi. Kita akan menggunakan crop dengan tinggi 10 dengan lebar 15. Kita akan crop seperti ini. Ini jam yang dipakai Mbak Anggita bagus, jadi saya tetap tampilkan. Oke, kita tutup. Tahap pertama, kamu akan mendekatkan layar seperti materi sebelumnya. Mouse-nya arrow. Ini kita punya 2 layar sekarang, atau seperti ini, 2 layar. Layar pertama dan layar kedua. Ctrl Z untuk mengembalikan. Yang pertama adalah kita gunakan kurva dari adjustment, image, adjustment, lalu kita pilih kurva seperti ini. Ini sudah kita bahas di materi sebelumnya. Kita gunakan pola S, ini gambar lebih terang dan ini lebih gelap, rambutnya terlihat lebih gelap ya. Tahap selanjutnya, di bagian kening Mbak Anggita ini ada sedikit noda bekas jerawat. Kita akan bersihkan menggunakan burn tool. Ini itu kita spot healing brush atau G pada keyboard. Kita pilih layarnya. Ini kalau seperti ini berarti dia tidak dalam kondisi layar aktif. Ini kita tidak bisa. Kalau sudah pasang dia akan error. Caranya, pastikan klik layarnya dulu.
seperti ini. Baru ini akan aktif. Kita akan mengambil sampel dulu, artinya kita akan menimpa gambar titik hitam ini ke gambar sampingnya. Caranya, tekan ALT pada keyboard seperti ini sampelnya, saya klik continue, baru kita tembak pin, maka akan digantikan di sebelumnya. Ini juga ada yang besar ya. Saya tambahkan di sini, sudah hilang. Lalu di sebelah sini juga ada noda. Kita besarkan nilai yang konsentrasinya. Nah, tahap selanjutnya kita akan melembutkan kita akan menghilangkan bagian itu ada hitam di sini gelap. Tadi bagian mata ini juga ada gelap, ini gelap. Kita akan menerangkan bagian gelap ini sehingga tampak lebih cerah. Kita akan menggunakan tool dots. Untuk menampilkan yang lain tiga-tiganya itu kalian klik tahan seperti ini. Karena kalau misalnya didekatkan saja dia tidak muncul. Klik tahan, dia baru muncul yang lain. Kita paling dots untuk menerangkan, baru untuk menggerakkan. Yang pertama saya mulai dari bagian kelopak mata ini. Kita coba terangkan seperti ini. Misal sekali di tab ini kita atur di sini. Tampak di sini lebih terang ya, jadi tidak begitu kecil. Ini juga kita terangkan. Lalu bagian samping ini kita akan diterangkan. Saya besarkan berasnya. Lalu tahap yang terakhir kita akan melembutkan gambar dari bahan kita ya. Kalau kita perhatikan di sini ada noise, jadi salah satu bintik-bintik akan dijerawat kasar di endingnya. Kita gunakan blue. Besar sekali. Kita turunkan diameternya. Ini kita mulai melembutkan seperti di salon-salon di apa yang dilembutkan. Catatan hindari bagian mata ya. Mata jangan dilakukan blur, karena ketika diberikan blur maka gambar seorang dengan kurang. Dia akan tetap tajam seperti ini. Ketika mulai melembut seperti kabur, tapi kesannya lembut karena bagian mata dan bagian bibir ini kita tetap biarkan tidak berubah. Untuk alis juga hindari. Untuk membesarkan dan mengecilkan diameter, selain menggunakan di sini, kita bisa menggunakan kurung siku ya, kurung buka untuk membesarkan, kurung buka saja, kurung tutup untuk kurung buka untuk mengecilkan, kurung tutup untuk membesarkan. Jadi tanpa harus lompat ke dalam, kita bisa memakai diameter. Ini bisa kalian lebih perpanjang. Masih ada ya. Lalu bagian samping ini banyak noise seperti bintik-bintik hitam. Ini efek lighting ya. Jadi ruang gelap kita foto jadi nggak bisa menggerak. Ini
Ini lebih bagus kalau kita buat blur, jadi seperti sama gitu. Maka kita gunakan blur tool, diameternya agar lebih cepat kita besarkan. Atau saya klik kurung si kutub pada keyboard seperti ini. Ini kita mulai tekan, terlihat di sini semakin sama. Semakin kita klik terus gosok-gosok seperti ini, maka akan semakin sama. Kipasannya katanya sama. Lalu tembok sebelah ini juga kita bisa buat lebih dulu. Nah, sekarang kita lihat selisihnya antara setelah kita lakukan perubahan dengan sebelumnya. Ini setelah kita lakukan perubahan, kalau kita klik ke sebelumnya, berbeda ya. Atau ini sebenarnya dua buah gambar. Antara setelah dan sebelum. Tahapannya adalah kita save, misalnya namanya adalah hasil, tipenya adalah JPEG. Save. Kalau kita lihat hasilnya, ini sebelum dan ini setelah. Demikianlah tutorial Photoshop yang kelima. Sampai jumpa di tutorial Photoshop yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.